Hai semua, selamat malam. Jadi di video kali ini tuh aku akan ngasih tahu kalau aku baru aja selesai nulis buku ketigaku setelah buku pertamaku Nah Kamu Gak Apa-apa Kan dan buku Maafkan Kami Anak itu yang kedua. Dan ketiga, aku baru selesai nulis buku ini, buku utuh tapi tidak cemara, yang udah aku tulis dari 2 bulan lalu. Sekarang bulan apa? Bulan September, berarti Agustus, ya, bulan Juli. Dari awal bulan Juli, dan alhamdulillah udah selesai. Mungkin aku akan ngomongin beberapa hal di video ini. Salah satunya adalah kenapa aku nulis buku utuh tapi tidak cemara, dan kenapa judulnya utuh tapi tidak cemara. Jadi awalnya di proses nulis buku ketigaku ini, aku tuh sebenarnya tadinya mau nulis tentang anak yang broken home. Intinya tetap ngelanjutin dari buku yang pertama dan kedua. Jadi ada apa ya, istilah kerennya mungkin jadi trilogi gitu. Cuman di saat proses penulisan itu ada hal yang kayaknya pesannya nggak sampai, karena banyak POV yang diambil dari luar sampai aku kehilangan jati diri gitu dalam proses penulisan buku ketigaku ini. Nah setelah yang tadinya broken home kita rombak ulang di akhir-akhir itu, akhirnya proses nulisnya aku aku seperti mulai dari nol lagi, dan akhirnya keluarlah buku ini, utuh tapi tidak cemara. Terus siapa sih yang jadi role model di buku ketigaku ini, atau sosok siapa yang menjadi inspirasi untuk nulis buku ini? Sebenarnya awalnya ketika aku nulis utuh yang nulis tentang broken home itu, aku tuh nulis dengan inspirasi dari beberapa orang yang sering aku wawancarai gitu, dan spesifiknya tentang anak bungsu. Kemudian pas utuh tapi tidak cemara, mungkin aku mengambil lebih banyak POV dari diriku sendiri, karena kebetulan judul ini tuh kayak pas buat diri sendiri, utuh tapi tidak cemara gitu. Walaupun ada beberapa dari orang yang aku wawancarai gitu, jadi nggak sepenuhnya ini tuh tulisan tentang diriku gitu. Kayak ada riset kecil-kecilan dari beberapa orang juga, cuman masih lebih banyak dari akunya sendiri gitu. Dan awalnya tuh judulnya mau keluarga ku utuh tapi tidak cemara, cuman kayaknya cemara itu udah mewakili keluarga, jadi kita hilangkan kata keluarga, jadi kita ambil utuh tapi tidak cemaranya aja. Dan untuk tagline-nya sendiri, aku lahir dari bapak tanpa peran dan ibu yang kecewa. Kayak walaupun si anak ngerasa rumahnya ini utuh tapi tidak cemara, si anak ini tuh tetap paham kalau mungkin luka-luka yang diberikan orang tuanya di rumah itu juga luka-luka yang orang tuanya terima dari kakek sama neneknya. Jadi itu tuh kayak sebuah rantai luka yang sebenarnya diwariskan. Jadi walaupun si anak ini ngerasa
luka itu berasal dari orang tua, tapi si anak ini juga paham kalau mungkin orang tuanya juga ngerasa orang tuanya ini punya luka yang sama, cuman ya nggak bisa diungkapkan aja gitu. Dan untuk teman-teman semua yang mau buku ini, buku Utuh Tapi Tidak Cemara ini insya Allah akan rilis pre-order ya. Pre-order itu mulai akhir September. Aku prediksiin tanggal 28 September nanti, 28 September 2025. Di mana? Di Gramedia Online, terus semua platform toko buku yang terafiliasi dengan penerbitku. Ada Republik Fiksi, Bumi Fiksi, terus ada beberapa lagi. Itu ada di Shopee, kemudian ada di Tokopedia dan sebagainya. Di TikTok Shop juga ada. Dan kalau kalian mau lebih simpel, mungkin kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi nanti ketika buku ini udah mulai pre-order gitu. Harapan dari buku ini adalah sebenarnya aku tuh mau kalian yang punya luka dari keluarga yang utuh tapi tidak cemara itu ngerasa punya temen gitu. Jadi kalian gak ngerasa sendiri dengan luka yang kalian miliki gitu. Dan harapannya adalah semoga walaupun kalian punya luka dari orang tua sekarang, ya luka itu cukup berhenti di kamu aja, dan kalian bisa jadi pemutus rantai trauma yang orang tua kalian berikan, dan tetap paham kalau mungkin orang tua juga punya luka yang tidak mereka ceritakan gitu. Jadi walaupun mereka punya luka, rantai traumanya cukup di kamu aja, jangan sampai diturunkan ke anak-anak kalian kelak. Kesimpulannya adalah aku nulis buku Utuh Tapi Tidak Cemara, buku ketigaku ini, dan kalian bisa ikut PO nanti di akhir September, tanggal 28 September. Kalau kalian mau beli buku ini, kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Kalau nanti udah mulai PO atau udah rilis. Kemudian terakhir aku mau bacain beberapa tulisan dari buku Utuh Tapi Tidak Cemara ini. Kata pengantar dulu. Untuk waktu yang lama, aku percaya bahwa rumah adalah tempat paling aman di dunia. Tempat di mana tawa tak perlu ditanya dari mana asalnya, dan pelukan datang tanpa harus diminta. Akan tetapi, semua terasa asing, dan yang utuh ternyata banyak menyimpan luka di dalamnya. Buku ini lahir dari reruntuhan itu, dari ruang kosong yang tak pernah penuh, dari suara-suara kecil dalam kepala yang lama dibiarkan diam, dari tangis yang hanya didengar sendiri. Ini bukan kisah untuk mencari simpati, bukan juga untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk kamu yang pernah bertanya, kalau aku lelah, aku harus pulang kemana? Jika kamu sedang membaca ini dan merasa sendirian di tengah gelap, ketahuilah bahwa kamu tidak sendiri. Ada buku ini yang menemanimu. Semoga setiap halamannya bisa memelukmu hangat, atau mungkin semacam pengingat bahwa meskipun rumah kita hancur, kita tetap bisa membangun ruang baru dalam diri kita sendiri. Peluk hangat dariku, bahagia selalu. Itu bagian kata pengantar. Dan aku akan bacakan salah satu tulisan yang menurutku ini kayak sederhana tapi deep. Ini ada di halaman. Kamu cari tahu sendiri nanti ketika kamu udah punya buku ini. Tuhan, kalau memang Bapak belum sembuh dari lukanya, tolong sembuhkan. Tolong beri Bapak setetes cinta atau satu ketukan kecil yang bisa membuat hatinya lunak, sehingga Bapak bisa jadi sosok Bapak yang lebih tenang, tidak suka marah,
dan Bapak jadi sayang sama aku. Atau kalau tidak, sembuhkan aku dari rasa sakit yang Bapak beri. Beri aku sedikit kelapangan, lembutkan hatiku, dan hilangkan rasa sakit dan benci aku terhadap Bapak. Dari buku Utuh Tapi Tidak Semara.